وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak. Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan mereka berkata dalam rangka menolak risalah Nabi Muhammad. Hati kami tertutup karena tidak dapat memahami apa yang engkau sampaikan atau karena hati kami sudah penuh dengan pengetahuan sehingga tidak lagi butuh bimbingan. Allah menegaskan, tidak. Sebenarnya mereka bukannya tidak dapat memahami dan bukan pula sudah pandai. Tetapi mereka berkata demikian karena kedurhakaan yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Maka Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sekali lagi Al-Quran tidak menyatakan mereka semua ingkar atau kafir, sedikit sekali mereka beriman. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Setelah sampai kepada mereka kitab, Al-Quran, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka, laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Selain membuktikan kebohongan ucapan mereka sebelum ini, ayat di atas juga menunjukkan keburukan lain Bani Israel, yaitu menolak Al-Quran. Penolakan tersebut sungguh aneh dan tidak berdasar sama sekali. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari sisi Allah yang kandungannya membenarkan apa yang ada pada mereka, menyangkut kedatangan seorang nabi yang sifat-sifatnya sudah mereka ketahui, mereka tetap mengingkari nabi itu. Sedangkan sebelumnya, yakni sebelum kedatangan nabi itu, mereka memohon kemenangan mereka atas orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh mereka. Tetapi ternyata setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, yakni menyangkut kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad, dan sifat-sifat beliau, mereka lalu mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Buruk sekali perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Mengecam perbuatan mereka yang disebutkan dalam ayat yang lalu, Allah berfirman, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya, yaitu menukar kebahagiaan abadi dengan kenikmatan duniawi dengan cara mengingkari, yakni terus-menerus menutupi kebenaran, apa yang diturunkan Allah, berupa wahyu melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Mereka mengingkarinya bukan karena tidak tahu kebenarannya, tetapi karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya, yaitu kenabian, kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya yang paling wajar. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Karena itulah wajar jika mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan,
yaitu murka Allah karena kedengkian dan karena kedurhakaan, termasuk keingkaran mereka terhadap Nabi Isa. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal, Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang mukmin? Dan kedurhakaan mereka lainnya adalah bahwa apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, melalui Nabi Muhammad, mereka menjawab, kami hanya akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan sesudah Taurat. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang benar-benar mencapai puncak hak, yaitu kebenaran dalam segala seginya. Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan apa yang ada pada mereka yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Untuk menolak pernyataan mereka, Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, Nabi Muhammad, jika benar kamu hanya percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Secerdik apapun orang-orang Yahudi berargumen dalam rangka menolak kebenaran, tetap saja kedok mereka akan terungkap. Ketika diajak mengikuti ajaran Al-Quran, mereka menolak dan menegaskan hanya akan mengikuti ajaran Taurat. Faktanya, mereka bukan orang-orang yang taat dan patuh kepada para nabi mereka. Bahkan beberapa dari nabi-nabi itu mereka bunuh. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. Sungguh, Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian, kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang zalim. Berikut adalah argumen lain untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang sangat jelas tentang kebenaran yang dia ajarkan. Seperti turunnya Al-Man dan As-Salwa, terpancarnya air dari batu, berubahnya tongkat menjadi ular, dan lain-lain. Meski begitu, kamu tidak menerimanya dengan baik. Bahkan kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya meninggalkan kamu untuk sementara waktu menuju Bukit Tursina. Dan kamu menjadi orang-orang zalim karena kamu tetap melakukan hal itu, meskipun kamu tahu itu salah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Ingatlah,
Ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung, Sinai, di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkannya, tetapi kami tidak menaatinya. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang mukmin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, wahai Bani Israel, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu melalui Nabi Musa, yakni prinsip-prinsip ajaran agama dan rinciannya. Dan dengarkanlah serta perkenankanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Mereka menjawab, kami mendengarkan dengan telinga kami. Tetapi kami tidak menaati dan tidak pula mau mengamalkannya. Bukannya segera melaksanakan perintah. Mereka justru bersegera melakukan kedurhakaan. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, yang kamu anggap telah menghiasi jiwa kamu, jika kamu orang-orang beriman kepada Taurat. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Selain kedurhakaan-kedurhakaan itu, mereka juga selalu menganggap diri sebagai bangsa pilihan Tuhan, meyakini tidak akan masuk neraka kecuali sebentar, dan mengklaim surga sebagai tempat yang Allah khususkan bagi mereka. Untuk membuktikan kebenaran ucapan mereka, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kenikmatan negeri akhirat di sisi Allah kamu anggap khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian. Itu karena semakin percaya seseorang terhadap indah dan nikmatnya sesuatu, semakin besar pula keinginannya untuk cepat-cepat menemui sesuatu tersebut. Karena keinginan mati dapat menjadi bukti hubungan baik kamu dengan Allah, maka kamu pasti ingin segera mati dan menemuinya. Mintalah kematian jika kamu orang yang benar dalam perkataanmu bahwa kenikmatan akhirat hanya untuk kamu. Tetapi, mendapat tantangan seperti itu, ternyata tidak seorang pun bersedia cepat mati. Mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Akan tetapi, mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Tetapi, mendapat tantangan seperti itu, ternyata tidak seorang pun bersedia cepat mati. Mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Bahkan mereka ingin hidup di dunia selama-lamanya walau dalam bentuk kehidupan yang sederhana. Keinginan ini karena disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan tangan mereka sendiri berupa kezaliman dan kemaksiatan. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.